Hong Kong kembali menjadi pusat perhatian dunia keuangan. Dalam satu hari, 5 perusahaan teknologi raksasa asal Cina kompak meluncurkan IPO di Bursa Efek Hong Kong dengan target menghimpun dana hingga lebih dari 100 triliun rupiah. Langkah ini bukan sekadar aksi penggalangan modal, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Cina tengah mempercepat ekspansi sektor teknologi, mulai dari semikonduktor, robot berbasis AI, hingga rantai pasok elektronik global. Dipimpin oleh Lushare Precision Industry, pemasok utama komponen Apple, gelombang IPO jumbo ini turut diikuti Chazozo Trichircle, Nextchip Semiconductor, Guangdong Dec Technology, dan Rokai Robotics Group. Lonjakan aktivitas IPO membuat Hong Kong mencatat paruh pertama tahun tersibuk dalam 5 tahun terakhir, mempertegas posisinya sebagai pusat pendanaan utama bagi industri teknologi masa depan. Lantas, apa dampaknya bagi persaingan global dan arah investasi di kawasan Asia? Konflik di Timur Tengah ternyata membawa berkah bagi terusan Panama. Penutupan Selat Hormuz selama beberapa bulan terakhir membuat jalur pelayaran yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik ini dipadati kapal-kapal tanker minyak dan gas alam cair. Lonjakan trafik tersebut bahkan membuat operator terusan Panama optimistis pendapatan tahun fiskal 2026 akan melampaui target hingga mencapai lebih dari 5,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 93 triliun rupiah. Menurut otoritas terusan Panama, pada puncak penutupan Selat Hormuz jumlah kapal yang melintas meningkat menjadi 40 hingga 41 kapal per hari, jauh di atas rata-rata normal yang hanya 34 hingga 35 kapal. Meningkatnya permintaan ini didorong oleh negara-negara Asia seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan yang beralih mengimpor minyak serta LNG dari Amerika Serikat sebagai dampak konflik Amerika-Israel dengan Iran. Meski Selat Hormuz mulai dibuka kembali, arus kapal melalui terusan Panama masih tetap tinggi dan diperkirakan terus menopang pertumbuhan pendapatan kanal tersebut. We had a really great meeting and we're very proud of the party. We like everybody really in the room. I don't like a few people, but that's okay. I think you know who they are. But I'll give you that information someday. But for the most part, we have a really well unified party, and I said it very strongly. We have the hottest country anywhere in the world. We're the most powerful, we're the smartest, we're the most respected. 2 years ago, we were a laughing stock all over the world. We had a terrible group of people representing us. Every leader, I just left G7, every leader, and we had a lot of people in addition to G7, as you know, came. Everyone said, what we've done in a year and a half is a miracle. We have the hottest country in the world, and we want to keep it that way. We have more factories being built right now than we have at any point, at any time in the history of our country. And all of those factories are opening up soon. It's all jobs. And our job numbers are incredible anyway. I see that oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do. Thank you very much. Ketegangan di perbatasan Lebanon kembali menjadi sorotan di tengah upaya diplomasi internasional yang berlangsung di Swiss. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, menegaskan bahwa gencatan senjata di wilayah tersebut masih sangat rapuh saat ia melakukan kunjungan ke Lebanon Selatan untuk meninjau langsung operasi militer. Zamir memperingatkan pasukan agar tetap dalam kesiapsiagaan tinggi dan siap kembali ke pertempuran kapan saja, dengan fokus utama melindungi wilayah utara Israel dari potensi serangan Hezbollah. Di saat yang sama, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut di Burgenstock, yang turut membentuk dinamika baru dalam eskalasi dan upaya perdamaian di kawasan tersebut. Gelombang serangan besar kembali mengguncang Ukraina. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando drone dan menyerang sejumlah fasilitas energi di beberapa wilayah, termasuk Kiev, Sumy, dan Chernigov. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bom FAB-500 dan rudal KH-39 digunakan untuk melumpuhkan target militer Ukraina. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan Rusia melancarkan 56 serangan udara, menjatuhkan 163 bom berpemandu, serta mengerahkan lebih dari 6.300 drone dalam 24 jam terakhir. Konflik yang telah berlangsung sejak 2022 itu terus menunjukkan eskalasi,
meski rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia belum dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan juga keamanan di kawasan Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya selat setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Ya, pemirsa, tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman di hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saida al-Jolan dan juga Al-Mufaras di pedesaan Quneitra Selatan.